Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah mengaruniakan kepada kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita berada dalam kajian dakwah kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Kajian dakwah pada kali ini akan mengambil tema tentang menjaga mental health dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita ketahui dari beberapa media, baik itu media sosial, media elektronik, media cetak, informasi tentang kasus bunuh diri, kasus narkoba, kasus penyimpangan seksual yang berseliweran akhir-akhir ini. Di mana setelah kita telusuri bersama bahwa kasus ini ternyata tidak lepas dari ketidakseimbangan dari mental health, kesehatan jiwa. Mereka mengalami gangguan. Dan ini sangat miris sekali terjadinya kepada anak-anak muda, generasi muda, di mana generasi muda adalah generasi penerus bangsa kita. Bagaimana kita bisa menjaga kewarasan kita, menjaga mental health kita dengan baik? Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan. Yang pertama yaitu mengingat Allah bersama dengan kita. Kemudian yang kedua, kita semua adalah milik Allah. Yang pertama, mengingat Allah bersama dengan kita. Kita mengacu pada surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, dan Allah bersamamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Memaknai dari kalimat ayat di atas, harus kita tanamkan bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah selalu bersama dengan kita. Ketika kita mau melakukan aktivitas, ketika kita mau berucap, ketika kita mau melakukan tindakan apapun, yakinkan pada diri kita bahwa Allah bersama dengan kita. Ketika Allah sudah bersama kita, tentunya tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, karena Allah adalah Maha mengetahui, Allah Maha segalanya. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita risaukan? Tentunya tidak ada. Yang kedua, kita adalah milik Allah. Bahwa setiap ujian, setiap musibah itu datangnya dari Allah. Maka ketika datang musibah, ketika datang ujian, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Memaknai kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memberikan makna bahwa apa yang kita miliki, baik itu jabatan, harta, posisi, kedudukan, dan bahkan keluarga, anak, istri, dan suami, itu adalah semua milik Allah. Jadi ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa bahwa semuanya tidak ada lagi dalam genggaman kita, kita pastikan bahwa itu adalah sebuah titipan.
Ketika musibah hadir, ketika ujian itu datang, jangan pernah mempertanyakan keadilan Allah. Karena Allah adalah yang maha adil. Ketetapan qadha dan qadar, semuanya sudah dituliskan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, itu adalah yang terbaik buat kita. Dengan ketetapan Allah, bagaimana kita bisa ikhlas? Tentunya perlu kita sadari bahwa yang pertama, sesungguhnya kita berasal dari mana. Menyadari kita lahir membawa apa. Dan kita menyadari ketika kita kembali kepada Allah, apa yang akan kita bawa. Jadi perlu kita camkan dengan baik-baik bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah. Jadi ketika kita kehilangan pun kita tidak akan merasa bahwa ini adalah milik kita, tetapi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kewarasan atau mental health dengan mengingat Allah. Tadi yang pertama bersama dengan Allah, yang kedua kita adalah milik Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.